Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hairuddin Amsori, NIM 4050. Di sini saya akan membuat database slip gaji karyawan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, klik create, lalu tabel pertama recent view, lalu diganti dengan karyawan. Nah, saya itu oke. Di sini saya akan menulis pertama kita isi NIK. Setelah itu nama, tanggal lahir, terus jenis kelamin, jabatan, alamat, jabatan, foto. Di NIK data tipenya pakai number. Terus di tanggal lahir, date atau time. Di foto menggunakan attachment. Lalu kita save, lalu close. Kita buat lagi di grid. Tabel yang ini kita ganti dengan gaji. Yang pertama ID gaji, setelah itu tanggal transaksi, setelah transaksi NIK, setelah NIK gaji pokok, tunjangan, setelah tunjangan insentif, setelah insentif potongan, setelah potongan kita PPh 21. Di ID gaji kita ganti di NIK kita memakai number long. Setelah itu kita pilih long up, look up, kita textbook kita ganti jadi combo box, terus row source-nya kita gaji ADD, terus karyawan kita close. Setelah itu yang pertama NIK bisa diklik 2 kali, setelah itu nama, setelah itu ID gaji. Di sini ID gaji tidak usah dicentang. Terus save,
close. Untuk gaji pokok, kita menggunakan canary, tunjangan juga, potongan, PPh 21 juga menggunakan data tipe canary di sini. Nah, setelah itu kita gaji, klik kanan lalu save. Setelah itu kita close. Di karyawan, setelah itu kita create lalu buat from. Di sini kita klik kanan lalu desain view. Setelah itu kita rapikan. Lalu kita ke arrange, lalu kita buat remove layout. Di sini kita edit sesuai kesenangannya masing-masing. Setelah itu kita blok, terus kita rapikan, terus tabular. Stick gate. Setelah itu kita blok dari foto, bisa kita pindah ke sebelah kanan atas. Setelah itu kita membuat kita klik kanan, setelah itu kita pilih record navigation, terus go to previous record. Next, kita pilih yang pictures, langsung finish. Setelah itu kita buat lagi record navigation, save record. Next, jika pilih di teks, kita ganti menjadi simpan data. Setelah itu kita finish, kita buat lagi, kita pilih record operation, lalu delete record. Next, kita ganti hapus data. Setelah itu kita finish. Setelah itu kita buat lagi record operation, terus add new record. Kita ganti tambah data. Nah, next, finish. Kita buat lagi go to next record, kita pilih pictures saja, langsung finish. Di sini kita bisa rapikan lagi. Terus kita blok.
Sama tidak home kita lebih perjelas, kita ganti warna hitam aja. Terus setelah itu kita kasih background sesuka hati tenang. Setelah itu kita ganti karyawan menjadi from input karyawan. Setelah itu kita save. Kita buat lagi untuk yang input karyawan. Oke, kita save. Di sini kita memperbaiki untuk jenis kelamin agar tidak sulit untuk nulis lagi gitu. Jadi otomatis jadi desain view. Setelah itu jenis kelamin kita pegang change to. Setelah itu kita jadiin combo box. Di data row source kita ganti jadi value please. Nah, di sini kita bisa tulis laki-laki, perempuan, lalu kita oke. Terus kita save, habis itu close. Di sini kita sudah selesai, jadi enak milih laki-laki atau perempuannya. Setelah itu kita membuat input gaji karyawan. Sama seperti input karyawan tadi, klik kanan, terus design view. Setelah itu kita blok. Setelah kita blok, kita arrange. Setelah arrange, remove load. Kita rapikan sesuka hati kita biar agak rapi. Setelah kita rapikan, kita blok lagi, terus tabuler. Mohon maaf salah pencet, stacked maksudnya. Terus desain, terus buat seperti tadi. Record navigation, go to previous record, next. Kita pilih pictures, langsung finish. Setelah itu kita buat lagi. Di sini kita pilih record operation, save record, next. Kita pilih text, kita ganti save record menjadi simpan data, next, langsung finish. Setelah itu kita buat lagi, kita recording operation. Setelah itu delete record, next. Kita ganti text, delete record kita ganti jadi hapus data.
Setelah itu kita next, finish. Kita buat lagi record operation, add new record, next. Kita pilih tag add new record, kita ganti tambah data. Lalu kita next, finish. Lalu kita buat satu lagi. Kita pilih record navigation, go to next record. Kita pilih Vectores, langsung finish. Setelah itu kita bisa rapikan, arrange, tabular. Di sini kita blok, kita home, kita perbaiki hurufnya biar tambah jelas. Setelah itu kita ganti gaji menjadi input gaji. Kita blok. Setelah itu kita save. Di sini kita akan mengisi from input karyawan. Yang pertama atas nama diri sendiri, nick 19 10 50. Setelah itu kita nama, tanggal lahir kita pilih 1 Februari 2001. Jenis kelamin kita bisa pilih. Di sini terjadi kesalahan sedikit, ternyata 2001. Setelah itu kita pilih jenis kelamin laki-laki, alamat Probolinggo, jabatan sebagai direktur. Kita untuk menambah foto, terus simpan data. Setelah itu kita tambah data lagi. Nick yang pertama, nama Mawar, tanggal lahir 12 Februari. Jenis kelamin jabatan
Di sini kita akan mengisi sesuai soal yang sudah diberikan. Dan ini input from karyawan sesuai soal. Lalu kita save, lalu close. Di sini setelah kita menginput karyawan, kita akan input gaji. Yang pertama tanggal transaksi, yang kedua NIK, setelah itu gaji pokok sebesar 15 juta, tunjangan 1 juta, terus insentif 1.500.000, potongan 1 juta, PPh 21 1.195.000. Setelah itu kita akan tambah data. Lalu kita akan mengisi lagi sesuai yang ada di soal. Setelah kita mengisi input gaji, kita akan membuat gaji dulu, terus read, terus query design. Nah, di sini gaji di ADD, terus karyawan juga ADD, close. Habis itu di sini karyawan pada gaji, di sini karyawan bernama gaji pada ID gaji. Di sini gaji pada gaji pokok. Terus di sini gaji pada tunjangan. Terus yang sini juga gaji pada insentif. Terus ini juga gaji pada potongan. Di sini gaji pada PPh 21. Setelah ini klik. Setelah itu kita klik di kiri, terus klik kanan,
Setelah itu kita build. Nah, sebentar lagi kita akan masukkan kode atau sandi dari. Nah, di sini kita memasukkan rumusnya. Yang pertama, gaji bersih terus titik 2 spasi buka kurung kurawal terus kita masukkan gaji pokok tutup kurung tambah buka kurung tunjangan kurung ditambah insentif, terus dikurangi, ditambah lagi lalu kita kurangi dengan potongan, terus dikurangi PPh 21 tutup kurung. Lanjut kita megang oke. Nah, kita save terus close. Tujuan dari rumus tersebut akan mengetahui hasil dari entry gaji. Setelah diperbaiki tadi dari rumusnya di entry gaji dan gunanya rumus itu, jadi ketemu hasilnya. Jadi di gaji bersih totalnya itu keluar. Terus pencet kanan, terus save, terus habis itu close. Nah, setelah kita membuat QWERTY gaji, kita akan membuat slip gaji. Dan ini hasil desain saya setahunnya saya. Terus kita save, terus close, dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini.